Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Yeskiel Wijaya di kesempatan pagi hari yang indah ini. Perenungan kita pagi hari ini diambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-43, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allah. Mazmur 43 masih berhubungan dengan Mazmur pasal yang ke-42. Satu pergumulan yang sama yang sedang dialami oleh pemazmur. Di sini tentang pengajaran Bani Korah. Bani Korah adalah pelayan Tuhan. Mereka melayani di dalam puji-pujian, penyembahan di hadirat Tuhan, secara khusus di dalam bait suci, tempat di mana bangsa Israel, orang-orang Israel beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini adalah hal yang sangat sulit yang sedang dihadapi oleh Bani Korah. Dikatakan di ayat yang kedua, mengapa engkau membuang aku? Ayat 2b, ya, mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Ia ada dalam titik pembuangan. Menjadi orang buangan tentu bukan perkara yang mudah. Hidupnya tidak bebas. Ia selalu ada di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan ia tidak bisa melihat akan hari depannya. Dan kerinduan yang sama masih dimiliki di dalam hatinya, yaitu kembali ke bait suci, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan di baitnya, menaikkan segala sorak-sorai puji-pujian kemuliaan bagi Tuhan. Namun karena keterbatasan mereka ada dalam pembuangan, hal ini adalah hal yang mustahil. Tapi rasa gelora akan itu terus berkecamuk di hati mereka. Tercatat di ayat yang kelima, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebutuhan dasar manusia adalah terang. Saat kita hidup di dalam kegelapan, tentu ada ketakutan, ketidaknyamanan. Bahkan ketika kita melangkahkan kaki kita, ketika kita berjalan di malam hari tanpa terang, kita tentu akan mengalami banyak sekali kesulitan. Begitu juga atas hidup kita di dunia ini. Kita hidup di dalam kegelapan. Kita tidak tahu akan hari depan kita. Kita tidak tahu satu langkah ke depan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak mengerti akan misteri kehidupan ini. Sebab itu kita membutuhkan terang. Dan kebutuhan dasar inilah yang dimiliki oleh pemazmur. Ia ada dalam kondisi yang gelap. Dia tidak bisa berbuat banyak atas hari-hari dan kehidupannya. Yang dia mengerti adalah ada Tuhan yang menyertai kehidupannya. Sehingga permintaan yang indah dinaikkan oleh pemazmur, dikatakan di ayat yang ketiga, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun. Bahkan kerinduan yang terbesarnya adalah dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan tempat kediaman. Dia ada dalam masa pembuangan, tetapi di dalam pembuangan itu hatinya tetap berhasrat. Dia ada dalam kegelapan, titik paling lemah di dalam kehidupannya, karena dia tidak bisa berbuat banyak untuk melayani Tuhan. Tetapi dia minta di dalam kegelapan itu, di dalam ketidakmengertian akan hari depannya, dia hanya meminta kepada Tuhan, Tuhan, berilah terangmu, karena kami yakin dan percaya saat terangmu hadir, saat engkau berfirman, saat engkau memberitahukan akan rencana-rencanamu di dalam kehidupanku, aku akan diteguhkan dan dimampukan untuk tetap berjalan menjalani kehidupan ini. Sekalipun aku tidak tahu satu langkah ke depan atas hari-hariku, tapi saat terang melalui kebenaran firman memberitahukan kepadaku apa-apa saja yang harus aku kerjakan dan aku lakukan hari-hari ini, aku tetap memiliki masa depan. Aku tetap memiliki pengharapan, bahkan pengharapan untuk aku kembali memuji-muji Engkau. Harapan untuk aku tetap kembali mempermuliakan namamu di hadiratmu, di baitmu, di mana engkau suka aku melakukan segala sesuatu yang menjadi kesenanganmu. Inilah yang diminta oleh pemazmur, secara khusus Bani Korah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah ini juga yang menjadi satu hasrat kita. Mungkin kondisi kita tidak seperti Bani Korah yang ada dalam titik pembuangan. Ya, kita tidak bisa mengerti akan apa yang sedang mereka alami, mereka gumuli. Terlalu berat pergumulan mereka. Mungkin kita ada dalam satu titik dan kondisi
di mana kita tidak mengerti tentang keadaan kita sendiri. Secara rohani pun kita tidak sadar, sebenarnya ini aku dalam hidup dalam kegelapan atau aku sedang hidup di dalam terang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman yang kita renungkan, itulah yang menerangi hati kita, itulah yang menerangi setiap langkah kita, itulah yang menerangi setiap jalan-jalan hidup kita, sehingga kita terus dituntun oleh firman ini. Karena hanya di dalam firman terang itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada terang di dalam pribadi yang lain. Terang itu hanya ada di dalam diri Kristus Yesus. Dan biarlah terus iman kepercayaan kita kepada Tuhan semakin kuat. Sekalipun engkau mungkin ada dalam badai kehidupan, engkau ada dalam persoalan, engkau ada dalam permasalahan, engkau dihimpit oleh banyak hal sedang terjadi di dalam hidupmu, tetaplah percaya kepada Dia, sebab Dia terang sesungguhnya. Dia akan menunjukkan langkah-langkah, jalan-jalan yang harus kau pilih untuk kau lalui hari ini. Dan engkau tidak akan tersesat, engkau akan tetap berjalan bersama dengan Dia, dan engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Mintalah yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah terangnya senantiasa hadir, kasih setianya selalu menuntun di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan firman pagi hari ini. Berterima kasih Tuhan. Biarlah terangmu, kasih setiamu, itulah yang menuntun setiap langkah dan jalan hidup kami di sepanjang hari ini, sehingga kami tidak tersesat di dalam kami menjalani hidup kami. Sekalipun Tuhan, kami sadar ada banyak badai persoalan kehidupan yang terus melanda di dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa mengerti akan hari depan kami. Oh Tuhan, ampuni akan setiap dosa, kesalahan kami, pelanggaran kami. Mampukan kami untuk terus hidup berjalan di dalam tuntunan-tuntunan firman-Mu. Tetap mempercayai Engkau, bahwa Engkaulah satu-satunya terang. Tidak ada terang lain di dalam siapapun di dunia ini selain di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebab itu ajar kami untuk kami berjalan hari ini di dalam terang kebenaran-Mu, berjalan bersama dengan Engkau, dan selalu rindu berhasrat untuk selalu tinggal di dalam hadirat-Mu, di dalam persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Dan bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami serahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, hanya berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Selamat menjalani hari yang baru bersama dengan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terpujilah Tuhan. Haleluya.